Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Sasti Kanjani Prakoso dari kelas AK 401 PJJ Akuntansi. Pada kesempatan ini, untuk ujian akhir semester akuntansi manajemen, saya akan membahas mengenai contoh soal sebagai berikut dan nantinya akan disusul eh, materi tambahan seputar akuntansi manajemen. Eh, Pada soal berikut, Plata Company memproduksi dua macam produk tas kerja, yaitu tas kerja premium dengan brand Malatin Elegant dan tas kerja kualitas standar brand Malatin Vina. Berdasarkan data perusahaan, produksi dua produk tersebut membutuhkan dua jenis aktivitas overhead, yaitu setting peralatan dan pemrosesan dengan mesin. Berikut adalah data ekspektasi produksi Elegant dan Vina. Untuk overhead, setting peralatan sebesar $3.000, untuk pemrosesan dengan mesin yakni $18.000. Untuk direct 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 labor, eee, Elegan itu sebesar $9, Vina $3. Untuk direct materialnya Elegan $3.000, maaf, dan Vina sama juga $3.000. Untuk biaya per unitnya untuk banyaknya unitnya yaitu Elegan sebesar 3.000 unit dan Vina juga sama 3.000 unit. Banyaknya jam kerjanya yaitu sebanyak 100 jam kerja. Keduanya sama-sama 100 jam kerja dan untuk, lamanya pemrosesan dengan mesin untuk, Elegan ini memakan waktu 500 jam dan yang Vina ini 4.500 jam. Dari data tersebut alokasikanlah cost overhead pada produk dengan rate berdasarkan direct labor cost, dan hitung total cost per unitnya. Untuk tarif overhead sendiri dapat dihitung dengan, menjumlahkan setting peralatan dengan pemrosesan dengan mesin yang kemudian dibagi dengan direct labor cost-nya, di mana setting peralatan yakni $3.000, ditambah dengan pemrosesan dengan mesin yaitu sebesar $18.000 ya, menjadi 21.000 dan yang dibagi dengan direct labor cost-nya, sebesar $9.000 dan $3.000 akan dihasilkan 1,75 atau 175%. Untuk total cost per unit dari Elegan sendiri dapat dihitung dengan mengalihkan tarif overhead dengan direct labor cost dibagi dengan banyaknya unit, sehingga muncullah sebesar $5,25 per unit untuk Elegan. Dan untuk Vina, total cost per unitnya, mengalihkan tarif overhead dengan direct labor cost-nya dibagikan dengan banyaknya unit yang dibuat, dengan menghasilkan total cost per unitnya $1,75 per unit. Alokasikanlah cost overhead pada produk berdasarkan driver tiap aktivitas yang paling tepat, hitung total cost per unit. Untuk tarif pemrosesan dengan mesin, itu dapat dihitung dengan, membagikan overhead cost dengan jam kerja mesin, di mana $18.000 dibagi dengan 500 ditambah 4.500 yang akan menghasilkan $3,6. Sedangkan untuk tarif setting peralatan dapat diperoleh dengan membagikan overhead cost, dengan, setup, hours, di mana $3.000 dibagi dengan 200 jam, akan menghasilkan $15. Untuk biaya penggunaan overhead Elegan dan Vina ini dapat dihitung dengan, eee, banyaknya jam dikalikan dengan tarif pemrosesan dengan mesin tadi yang di atas yaitu $3,6. Dan Vina pun begitu, banyaknya jam yang diperlukan untuk memproses Vina dikalikan dengan total cost per unit dari Vina itu sendiri yaitu $15. Sehingga dapat diperoleh biaya overhead per unit yaitu untuk Elegan $1,1 dan untuk Vina $5,9. Pembebanan di atas dilakukan berdasarkan unit level aktivitas atau pemrosesan dengan mesin maupun non-unit level aktivitas atau setting peralatan, di mana aktivitas tersebut dapat dikatakan lebih akurat dibanding pembebanan melalui tenaga kerja langsung, karena dalam pembebanan biaya berdasarkan aktivitas mencerminkan pola konsumsi overhead secara lebih baik sehingga biaya lebih akurat. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai isu-isu internasional dalam akuntansi manajemen.
di mana akuntansi manajemen dalam lingkup bisnis internasional berfungsi sebagai pengelola informasi dari pusat, pendapatan biaya, dan laba yang ada di perusahaan menyebabkan akuntansi merupakan pusat informasi perusahaan. Dunia bisnis menginginkan adanya kemampuan bisnis dan keuangan dalam diri para akuntan manajemen. Pekerja akuntan manajemen dalam perusahaan internasional menjadi lebih menantang seiring dengan perkembangan lingkungan yang semakin tidak terduga dan perubahan sifat bisnis global yang senantiasa terjadi. Pada kesempatan ini ada 4 topik pembahasan, mengenai isu-isu akuntansi manajemen dalam lingkungan internasional, di antaranya pertukaran mata uang asing, desentralisasi, pengukuran kinerja perusahaan multinasional, dan yang terakhir transfer pricing. Untuk pertukaran mata uang asing, ini masalahnya muncul karena nilai tukar mata uang dapat berubah setiap hari, sehingga terjadi ketidakpastian akibat fluktuasi nilai tukar. Pada saat perusahaan beroperasi di lingkungan bisnis internasional, digunakanlah mata uang asing. Mata uang asing ini dapat ditukarkan dengan mata uang dalam negeri melalui suatu nilai tukar. Eee Pertukaran mata uang asing ini, memiliki 3 resiko, di antaranya resiko transaksi, resiko ekonomi, dan juga resiko translasi atau akuntansi, di mana tiap-tiap resiko ini mengacu kepada, eee, berbagai kemungkinan tersendiri. Desentralisasi itu sendiri menawarkan keunggulan-keunggulan bagi divisi-divisi di negara asal. Desentralisasi juga menawarkan keunggulan bagi divisi asing. Perusahaan yang terdesentralisasi di negara asal sering memberlakukan pengawasan yang lebih kuat pada divisi asing, setidaknya hingga mereka mendapatkan pengalaman yang lebih banyak tentang operasional mereka di luar negeri. Contoh, PT yang menerapkan desentralisasi secara baik yaitu PT Unilever. Pengukuran kinerja perusahaan multinasional itu, eee dilakukan, tapi sulit membandingkan kinerja seorang divisi manajer di suatu negara dengan kinerja seorang manajer suatu divisi di negara lainnya, karena terdapat perbedaan kondisi lingkungan. Namun, pengukuran kinerja perusahaan multinasional ini dapat dilakukan dengan optimal dengan adanya laba dan ROI. Untuk transfer pricing itu sendiri, eee, perusahaan multinasional memenuhi 2 tujuan, di antaranya evaluasi kinerja dan penentuan optimal atas pajak penghasilan. Pajak penghasilan dan penetapan harga transfer. Jika semua negara memiliki struktur pajak yang sama, maka harga transfer mungkin akan diatur tanpa mempertimbangkan pajak. Sebaliknya, ada negara-negara yang memberlakukan pajak tinggi seperti Amerika, dan ada pula negara memberlakukan pajak rendah seperti Kepulauan Cayman. Akibatnya, multinational corporation atau yang disingkat MNC ini mungkin menggunakan penerapan harga transfer untuk memindahkan biaya ke negara dengan pajak tinggi dan memindahkan pendapatan ke negara dengan pajak rendah. Demikian mengenai isu-isu akuntansi manajemen dalam lingkungan internasional dan juga contoh soal yang tadi saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan dan terlalu singkat dalam menjelaskan materinya, saya akan membagikan, materi ini yang dapat diakses pada link yang akan saya sediakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.